Hey ho pop gengs. Di zaman sekarang, penggunaan teknologi memang memudahkan segala hal. Bukan cuma hal baik, tapi hal buruk juga dipermudah. Contohnya saja penipuan. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya ada 204.372 kasus penipuan dengan jumlah kerugian mencapai 305 miliar rupiah. Nah, namun meskipun angka tadi banyak nih, penipuan konvensional juga masih marak terjadi di kehidupan sekarang. Untung aja masih ada orang baik yang mau menghalangi aksi tipu-tipu, seperti yang ada di video kali ini, aksi penipuan terekam kamera yang berhasil digagalkan. Ikut anak bangku. Kamu ini paksa aku ini. Masih dari kemudahan karena teknologi, sekarang pengambilan uang tunai di bank sudah tidak lagi melalui teller, namun sudah bisa menggunakan ATM. Nah, kemudahan ini nih yang kemudian diincar oleh orang-orang jahat untuk melakukan tindakan kejahatan. Contohnya yang terjadi di Pematang Siantar pada Januari kemarin. Tampak seorang bapak yang lagi melakukan penarikan tunai di ATM. Di belakangnya ada seorang pria berbaju putih yang membantu si bapak. Awalnya sih nggak ada yang mencurigakan sampai si pria ini mengambil alih kendali di ATM. Ya untung aja dua satpam bank langsung sigap menahan aksi tersebut. Nah, setelah dicek, ternyata si pria berbaju putih tadi memanfaatkan ketidaktahuan si bapak dalam menggunakan ATM dan mentransfer sejumlah uang ke ATM pribadinya. Wah, ini nih manusia yang bikin setan insecure. Kayaknya setan aja nggak tega sih. Dari penipuan ATM sekarang kita pindah ke penipuan dengan modus penjualan mobil murah. Kejadian ini terjadi di Bali pada bulan Oktober tahun kemarin. Di video viral yang memperlihatkan kejadian tersebut, terlihat seorang pria berbaju merah dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Cek per cek, pria berbaju merah ini ternyata seorang pembeli mobil hitam tadi yang tergiur karena harga murah. Bayangin aja, Kijang Innova yang harganya ratusan juta rupiah dihargai cuma 50 juta rupiah. Sayangnya saat sampai, bukannya dapat mobil, malah si pria tadi hampir diculik. Untung aja warga gercep nolongin si korban dan uang serta HP-nya dibalikin. Telat 5 menit aja nih, si pria baju merah plus uang dan handphonenya pasti udah hilang entah kemana. Nah, menanggapi hal viral ini, Polsek Denpasar Utara sudah melakukan langkah tegas dengan melakukan penangkapan. Ya, semoga saja proses hukumnya cepat selesai dan pelaku-pelaku penipuan kayak gini kapok karena udah berani beraksi di siang bolong. Ikut anak bangku. Kamu ini paksa aku ini. Berikutnya kita pindah ke aksi penipuan yang ada di jalanan. Nah, kejadian berikut ini sempat menggemparkan media sosial pada Agustus tahun kemarin. Gimana enggak? Dalam video viral yang beredar, si bapak baju putih ini dengan sangat amat dan begitu yakin ngakuin handphone orang. Katanya sih, si bapak yang pakai jaket adalah jambret jadi dikejar sama dia. Padahal setelah dicek, si bapak warna putih malah gak bisa ngebuka password yang katanya miliknya. Ini nih racun dunia yang harus dibasmi. Udah terang-terangan ngelakuin hal jahat, kok malah santuy bener ya? Untung di proses ini ada seorang bapak dan beberapa warga yang melerai. Kalau enggak, bisa-bisa si bapak yang jadi korban yang dikirain maling sama warga. Buat bapak yang jaketan, tolong kabarin pak. Emang ya manusia kayak gini harusnya dihilangin sama Thanos. Kalau muntah-muntah berobat ke sini. Saya orang Bali ini. Dia ke Bali. Kejadian selanjutnya masih datang dari Jakarta, tepatnya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi gagal yang viral pada akhir Januari kemarin ini merekam dengan jelas aksi kocak dari si penipu. Dia yang katanya kena tabrak lari, malah bisa ngejar mobil yang sedang melaju sesaat setelah turun dari motor. Lucunya lagi, pas ada warga, si pria ini tiba-tiba akting pincang. Ya jelas dong warga yang nonton ini jadi jiper dan meneriaki abang penipunya. Nah, dari salah satu portal berita diungkapkan kalau si abang ini tuh sempat marah dengan warga sekitar karena gagal nipu. Lah, kok gitu sih bang? Abang itu nipu, kalau gagal ya wajar.
Menyoal tentang penipuan semacam ini, di Pasar Rebo emang udah sering terjadi, makanya warga sekitar udah gedek dan gak simpati lagi dengan kasus tabrak lari. Bagi kamu yang sering naik mobil, tolong hati-hati ya dengan manusia semi-semi dajjal kayak gini. Enggak, bohong itu, bohong. Sekarang ayo kita pindah ke kejahatan dalam SPBU. Modus penipuan kali ini viral di TikTok pada akhir bulan Januari kemarin dan direkam lengkap oleh CCTV SPBU. Dari kronologinya, si mbak-mbak SPBU-nya mau ngembalin uang si pelanggan yang berjumlah 100.000. Pelanggannya malah rewel dan gak mau dikembalikan uang receh. Ya, namanya juga customer. Si mbak ini nurut, jadi ngasih uang si pelanggan dan cari kembalian lain. Setelah mau dikasih kembalian, si cowok ini berkilah kalau uangnya belum dibalikin, padahal udah dimasukkan ke kantong yang lain. Alhasil, adu mulut terjadi dong, dan satpam pun dateng. Pas diperiksa satpam, si cowok ini malah megang duit yang disembunyikan karena mau diperiksa. Untung si mbaknya ngelihat aksi sulap tersebut, dan penipuan si cowok ini gagal. Wah, ini nih belum bisa jadi pesulap handal. Mau jadi pesulap ya bang? Belajar dulu Gi sama Ojan. Maju ke penipuan lainnya, ada lagi nih penipuan penjualan spring bed. Bagi orang-orang yang keseringan tidur di karpet, pasti mau dong tidur di tempat nyaman seperti spring bed empuk. Nah, karena keinginan ini nih, ada sekelompok orang-orang jahat, penjual spring bed palsu. Alih-alih pakai per, spring bed yang mereka jual itu malah dari kardus. Wah, si bapak total bener ya mau nipunya. Dalam salah satu kasus yang diungkap, si bapak berbaju putih ini sepertinya seorang polisi yang nyamar jadi pembeli. Pas abang baju abu-abu atau si pengangkut datang, semua barang diturunkan, lalu bapaknya diinterogasi. Di bagian sini, kasihan sih lihat bapaknya diinterogasi pakai muka pucet kayak gitu. Kayaknya si bapak ini cuman kurir dari otak kejahatan ini. Tapi yang namanya salah ya tetap salah dong ya. Nah, setelah rame-rame ditonton warga, akhirnya bapak yang jadi kurir diantar ke rumah salah satu warga untuk diinterogasi lebih lanjut. Oh iya, modusnya itu spring bed murah karena harga yang ditawarkan cuma Rp300.000. Nah, hal ini tuh yang buat kita melek dan hati-hati lagi dalam membeli barang. Jangan mau yang murahnya aja. Oke, itu tadi video kali ini tentang aksi penipuan terekam kamera yang berhasil digagalkan. Menurut kamu mana nih aksi paling mencengangkan dari semua yang kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.